Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Pak Edi. Pada pertemuan keempat kali ini masih membahas bab yang sama mengenai karakteristik daerah tempat tinggal kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Yaitu kita lanjutkan lagi materinya mengenai menjaga keutuhan NKRI. Saat ini menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI harus terus dilakukan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Baik dari suku manapun, anak bangsa manapun, karena kita adalah bangsa Indonesia, maka persatuan harus kita kedepankan. Meskipun ancaman seperti masa lalu sudah tidak ada. Seperti apa ancaman masa lalu? Yaitu adanya penjajahan dari bangsa lain. Namun kemungkinan-kemungkinan itu juga masih bisa terjadi. Seperti apa? Yaitu adanya berkurangnya rasa nasionalisme. Kemudian yang kedua, yaitu adanya pertentangan antar suku. Kemudian pertentangan warga antara RT, RW, dan yang lainnya. Maka itu semua bisa menjadi ancaman bagi bangsa kita, ancaman keutuhan dari negara kita. Hal-hal semacam di atas banyak menimbulkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh adanya permusuhan antar anak bangsa, yang pertama yaitu hilangnya rasa persaudaraan kita, rasa persatuan dan kesatuan kita, kebersamaan dan sebagainya, ya. Rasa persaudaraan itu akan hilang karena apa? Karena adanya permusuhan antar anak bangsa, perpecahan antar suku dan sebagainya. Itu akan menghilangkan rasa persaudaraan yang pernah kita miliki. Kemudian persatuan pun akan menjadi hilang karena apa tadi? Adanya pertentangan antar anak bangsa. Setelah adanya pertentangan tersebut, itu akan menimbulkan yaitu yang berupa penderitaan yang kedua, ya. Jelas, penderitaan, ada korban, bahkan ada yang meninggal dan sebagainya. Itu kan akan menyebabkan penderitaan, kerugian harta benda dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat menimbulkan rasa sakit hati dan dendam yang berkepanjangan. Jelas di sini, karena tadi adanya pertentangan tadi yang bisa menimbulkan korban, bahkan bisa nyawa melayang. Itu kan akan menimbulkan rasa sakit hati. Apalagi misalkan ada yang tersakiti, baik secara pribadi, baik harta bendanya atau rumahnya kebakar dan sebagainya, atau sengaja dibakar, itu kan akan menimbulkan rasa sakit hati. Dan itu akan menyebabkan adanya dendam yang berkepanjangan. Kemudian yang keempat, hilangnya nyawa. Jelas itu menimbulkan rasa sakit hati. Hilangnya harta, hilangnya rasa persaudaraan atau saudara, dan tempat tinggal itu jelas. Karena pertempuran atau pertentangan antar suku, antar RT, RW itu bisa menghilangkan hati nurani. Orang bisa melakukan apa saja, bisa menghancurkan harta orang, bisa menyelenyapkan nyawa orang karena tadi adanya ego masing-masing, ya. Tuh. Kemudian yang keenam, yang kelima, yaitu timbulnya rasa frustasi dan putus asa khususnya pada diri anak-anak. Jelas, anak-anak yang akan merasakan sangat adanya korban dari pertentangan antar suku dan sebagainya. Jadi korban utama adalah anak-anak yang kehilangan orang tua, kemudian merasa kehilangan masa depan karena melihat hal-hal yang menyebabkan anak-anak tersebut menjadi trauma karena ada pertentangan orang dewasa yang belum tentu atau belum saatnya untuk dilihat, ya. Hal itu bisa menyebabkan anak-anak menjadi frustasi, atau anak-anak bisa menyebabkan adanya putus asa di dalam hidupnya. Kemudian yang keenam, menciptakan adanya kemiskinan dan pengangguran. Jelas, ya, ketika terjadi pertentangan, kemudian orang kehilangan harta bendanya, itu bisa menyebabkan kemiskinan. Setelah adanya kemiskinan, kemudian orang menjadi pengangguran karena apa? Kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Setelah itu akibat yang terakhir yang sangat bahaya, yaitu menimbulkan perpecahan bangsa dan sebagainya. Oleh karena itu, keutuhan bangsa itu sangat penting.
rasa saling mencintai, solidaritas yang tinggi, itu sangat penting demi terciptanya rasa persaudaraan anak bangsa atas dasar perasaan senasib dan sepenanggungan. Jelas ya di sini ya. Ya, rasa mencintai itu sangat penting. Rasa solidaritas, kepedulian terhadap sesama itu sangat penting. Makanya kepedulian yang tinggi terhadap sesama itu mampu menciptakan rasa persaudaraan anak bangsa. Dari rasa persaudaraan, solidaritas yang tinggi tersebut akan menyebabkan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Yaitu didukung dengan apa? Didukung oleh warganya yang bersatu. Pembangunan yang akan berhasil itu dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Jelas ya, pembangunan akan tercapai apabila anak bangsa bersatu, apabila anak bangsa memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama, saling mencintai, saling bekerja sama, maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Imbasnya, rakyat akan makmur dari pembangunan tersebut. Kemakmuran itu akan tercipta di semua lini kehidupan, di semua bidang kehidupan, ya. Maka dari itu, marilah kita pegang terus semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi tersebut bisa kalian cerna, bisa kalian pahami. Kemudian setelah itu kalian rangkum materi di atas di buku tulis kalian. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini, ada 5. Kalian tulis jawabannya di selembar kertas atau boleh di kertas folio. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.